Selamat datang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di tengah kekosongan kekuasaan dan penjajahan yang hampir berakhir, Indonesia mempersiapkan diri untuk kemerdekaannya. Tapi, sebelum bendera kemerdekaan berkibar, terdapat satu hal yang perlu diputuskan. Apa dasar negara yang akan dibangun? Film Pancasila, Cita-Cita dan Realita mengungkap kisah panjang dari ide, gagasan, dan perdebatan yang melahirkan Pancasila, dasar negara kita. Pada 29 April tahun 1945, Jepang membentuk sebuah organisasi bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari upaya mereka untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dan disitulah para tokoh bangsa mulai berbicara tentang dasar negara Indonesia yang merdeka. Tiga tokoh besar muncul sebagai pengusung utama ideologi negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin, pada 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara. Lalu ada Dr. Supomo yang pada 31 Mei 1945 menyarankan pendekatan integralistik bagi negara Indonesia. Dan tentu saja Insinyur Soekarno yang pada 1 Juni 1945 memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Film ini memperlihatkan bagaimana ketiganya membawa pandangan dan ideologi mereka dalam sidang yang penuh perdebatan. Perdebatan dalam BPUPKI sangatlah intens. Ada dua arus besar yang saling bertentangan. Yang pertama, nasionalisme yang sekuler, ingin negara ini bebas dari ikatan agama. Dan yang kedua, religiusitas yang ingin negara Indonesia berbasis pada ajaran agama, terutama Islam. Salah satu isu yang besar adalah, apakah negara Indonesia harus berdasarkan Islam ataukah tidak? Perdebatan ini mendorong pembentukan Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat rumusan awal Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, rumusan ini menimbulkan perdebatan. Banyak daerah di luar Jawa yang mayoritas non-muslim merasa terpinggirkan, dan kompromi pun dilakukan. Perubahan besar terjadi pada 18 Agustus 1945, di mana Piagam Jakarta yang sudah disusun sebelumnya mengalami revisi, dan kalimat dalam sila pertama yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan salah satu perubahan. Ini menghilangkan kewajiban menjalankan syariat Islam dan mengakomodasi keragaman agama di seluruh Indonesia. Inilah titik balik di mana Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia, termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI. Pancasila ini adalah prinsip dasar negara yang menyatukan bangsa Indonesia yang heterogen, sebuah ideologi yang harus diterima oleh semua golongan tanpa terkecuali. Perjalanan Pancasila tidak tanpa tantangan. Di masa Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai landasan perjuangan melawan kolonialisme. Tapi pada saat yang sama, ia harus menghadapi ideologi komunis yang berkembang. Di masa Orde Baru, Pancasila dipergunakan sebagai alat stabilisasi kekuasaan melalui doktrin P4. Pancasila dipaksakan untuk diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, penggunaan yang bersifat top-down ini cenderung menekan kebebasan berpendapat, mengarah pada otoritarianisme. Sekarang di era reformasi, kita menghadapi tantangan baru, radikalisasi agama, politik identitas, serta penurunan solidaritas sosial. Pancasila, meski diagungkan, tidak selalu tercermin dalam praktik kehidupan berbangsa. Apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan Pancasila ini? Pesan pertama yang penting adalah bahwa Pancasila adalah konsensus bangsa, bukan monopoli satu golongan atau ideologi. Pancasila lahir dari musyawarah dan kompromi antara berbagai kelompok dan kepentingan. Pesan kedua, Pancasila bersifat inklusif dan dinamis. Ia bukan doktrin kaku yang hanya berlaku pada satu zaman, melainkan prinsip yang harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan konteks zaman. Dan yang ketiga, implementasi Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Masih banyak ketimpangan sosial, diskriminasi, dan korupsi yang merajalela meskipun Pancasila adalah dasar negara yang diagungkan. Sebelumnya saya di sini melakukan survei terkait sejarah Pancasila. Nah, boleh perkenalan dulu untuk Masnya? Baik, nama saya Muhammad Hanif Khairul Rijal, NRP 501622114 dari Teknik Geomatika. Oh, dengan Mas Hanif. Nah, menurut Mas Hanif sendiri itu tentang pemahaman sejarah Pancasila. Nah,
pertanyaan pertama, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Menurut saya ini sih mungkin karena Pancasila kan nggak mengistimewakan satu golongan ya, bisa dibuktikan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa kan. Dari sila tersebut kan tidak menyebutkan golongan tertentu atau agama tertentu kan. Jadi semua golongan yang ada di Indonesia tuh bisa merasa kalau mereka itu diperhatikan gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi satu dasar negara Indonesia karena alasan itu. Jawaban yang bagus sih untuk pertanyaan pertama. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk? Nah, tadi kan udah dijelaskan di pertanyaan pertama, mungkin bisa dispesifikkan lagi untuk pertanyaan kedua ini. Mungkin untuk pertanyaan kedua mungkin jawabannya ini ya. Kan ada sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Di situ kan udah dijelaskan bahwa Indonesia itu memahami bahwa kita itu harus bersatu. Itu bisa kembali lagi ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana banyak golongan di Indonesia itu yang merasa bahwa di Indonesia ini bisa bisa berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri, tetapi bisa memasuki Indonesia gitu loh. Siap. Jadi dari situ tidak ada golongan yang merasa diistimewakan sehingga bisa menjadi dasaran untuk bersatu. Berarti fokusnya ke sila ketiga Persatuan Indonesia itu. Nah, untuk yang terakhir pertanyaan ketiga, ini terkait dasar dari Pancasila ataupun sejarah Pancasila itu sendiri. Nah, siapa tokoh yang menyampaikan pidato tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945? Kalau setahu saya kalau di sidang BPUPKI itu tanggal 1 Juni mungkin ini Insinyur Soekarno. Seperti itu saja. Seperti itu, oke. Ya. Terima kasih Mas Hanif sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait sejarah Pancasila maupun dasar-dasar Pancasila. Siap Mas. Ya, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada narasumber kedua kita untuk melakukan sesi wawancara terkait sejarah Pancasila dan dasar-dasar Pancasila. Nah, sebelumnya bisa perkenalan diri dengan Mas siapa? Halo, perkenalkan nama aku Dimas. Aku dari Teknik Geomatika angkatan 2023. Ya, salam kenal Mas Dimas. Nah, untuk ini ada 3 pertanyaan Mas. 2 pertanyaan dasar dan 1 pertanyaan sejarah. Nah, pertama kita mulai dari pertanyaan dasar dulu deh. Yang pertama, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Nah, menurut Mas Dimas sendiri bagaimana? Oke, baik. Aku mencoba jawab ya. Kalau menurutku sendiri, seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan ideologi yang dimana itu dirumuskan bersama-sama ya pada zaman dulu ketika masa perumusan Pancasila oleh Soekarno, Supomo dan juga Muhammad Yamin. Tetapi perumusan ideologi itu juga didasarkan oleh perbedaan ataupun keberagaman dari masyarakat Indonesia ya, di mana kita sangat beragam sekali baik dari pulau, suku, ras dan agama. Nah, melihat adanya perbedaan atau keberagaman ini, akhirnya terumuslah sebuah ideologi yang paling cocok, yaitu dinamakan Pancasila, yang dimana dari kelima silanya itu menyesuaikan dengan kondisi dengan masyarakat Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita masih sama pertanyaan dasar juga. Nah, tadi kan udah dijelaskan kenapa Pancasila bisa dijadikan dasar negara Indonesia. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia? Baik, kalau menurutku sendiri yang paling gampang itu kita bisa lihat dari sila pertama terkait ketuhanan yang Maha Esa, dimana seperti yang tadi juga aku bilang, kita itu sangat beragam sekali, dan agama itu bahkan yang diakui di Indonesia sekarang udah 6 ya. Nah, itu juga kita lihat sila 1 ini menurutku masih bisa sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia zaman sekarang, di mana kita diberikan kebebasan ataupun jaminan hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ini juga artinya Pancasila ini juga sangat identik dengan kata demokrasi, yang dimana sangat cocok untuk setiap perbedaan itu bisa menyampaikan suara ataupun ciri khasnya masing-masing. Makanya menurutku
sampai sekarang Pancasila masih bisa menjadi pemersatu bangsa seperti itu. Oke, jawaban yang bagus dari Mas Dimas. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan terakhir atau pertanyaan 3 terkait sejarah dari Pancasila itu sendiri. Untuk pertanyaannya, siapa tokoh yang menyampaikan pidato tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945? Oke, kalau seingatku itu yang menyampaikan Insinyur Soekarno terkait lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, ya. Terima kasih Mas untuk jawaban-jawabannya. Sama-sama. Sekian. Dari penjelasan semuanya yang sudah dijelaskan oleh tim kelompok kami, maka dari itu Pancasila bukan hanya sebuah teks yang tertera dalam konstitusi, baik sebuah tugas sejarah yang harus dihidupi, dihargai, diperjuangkan oleh setiap generasinya. Mari kita hidupkan kembali Pancasila dalam tindakan nyata, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan di jalanan. Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi slogan kosong. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, lebih persatuan, dan lebih sejahtera, sesuai dengan cita-cita yang diusung oleh para pendiri bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.